Ayo kita jangan rusuh baik yang pro ataupun yang kontra. Ini saya ambil di websitenya Kiai Imad. Pengakuan para Habib sebagai keturunan Nabi belum terbukti secara ilmiah. Karena syarat yang ditetapkan oleh beliau, sebuah kitab nasab hanya dapat menjadi dalil kesahihan untuk nama-nama yang sezaman dengan kitab nasab itu ditulis. Kira-kira ada yang tahu nggak? Metode yang ditetapkan oleh Kiai Imad ini berdasarkan kitab apa? Dan apakah ini sudah menjadi ketetapan dari ulama nasab itu sendiri? Monggo tampilkan ibaratnya. Kalau ada, saya percaya. Oke, saya taslim terhadap metode yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman dari Banten itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, para nahdiyin semuanya, para penonton dan subscriber semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, baik yang pro ataupun yang kontra terhadap metode penetapan nasab Kiai Imaduddin Usman dari Banten ini, saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ini adalah metode penetapan nasab yang disampaikan atau hasil riset ilmiah yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman. Metodologi konfirmasi kitab nasab. Kitab nasab yang membahas tentang keluarga Ba'alwi cukup banyak. Lalu apakah kitab-kitab tersebut sudah menjadi dasar kesahihan nasab Ba'alwi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebuah kitab nasab hanya dapat menjadi dalil kesahihan untuk nama-nama yang sezaman dengan kitab nasab itu ditulis. Ini adalah metodologi penetapan nasab yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman yang digadang-gadang sebagai hasil riset ilmiah beliau. Yang mana hasil riset ilmiah beliau itu menetapkan bahwa Ba'alwi ke bawah ini tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena syarat penetapan nasab sesuai dengan hasil riset ilmiah beliau adalah harus ada ulama nasab yang menulis di dalam kitab nasabnya yang sezaman dengan orang yang mau ditulis itu. Sehingga berdasarkan riset ilmiah beliau, yang namanya Ubaidillah ini sudah tidak disebutkan oleh ulama nasab yang sezaman dengan Ubaidillah, dengan Ahmad Al-Muhajir. Tidak ada kitab primer yang menjelaskan, yang mengkonfirmasi bahwa Ubaidillah ini adalah putra Ahmad Al-Muhajir. Dan adanya jauh setelah 550 tahun setelahnya, ini menurut hasil riset ilmiah beliau membuktikan bahwa Ba'alwi nasabnya itu terputus, tidak bersambung terhadap Ahmad Al-Muhajir. Walaupun ada ulama-ulama nasab setelahnya ini, setelah 550 tahun atau 650 tahun itu ada banyak ulama nasab yang menulis, tetapi ini ditolak karena tidak sezaman dengan hidupnya orang yang ditulis nasabnya, yakni Ahmad Al-Muhajir ini. Maka ini diasumsikan nasab Ba'alwi ini terputus, ingkito riwayat. Kenapa? Ya karena tidak ada ulama yang sezaman, ulama nasab yang sezaman yang menulis bahwa Ubaidillah itu adalah putranya Imam Ahmad Al-Muhajir. Maka dari ini, baik kepada yang pro ataupun yang kontra terhadap hasil riset ilmiah beliau Kiai Imaduddin Usman, mohon jangan rusuh. Kalau kita, ini kan namanya kajian ilmiah, riset ilmiah yang disampaikan oleh beliau. Mari kita uji saja. Kita itu buktikan, baik yang pro ataupun yang kontra. Saya minta hasil penetapan nasab yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman dari Banten itu
apakah sudah sesuai dengan penetapan nasab yang ditetapkan, metodologi penetapan nasab yang ditetapkan oleh ulama-ulama nasab terdahulu? Kalau ada, monggo silahkan tampilkan ibaratnya di kitab apa, halaman berapa, silahkan komentar di kolom komentar ini atau jawab melalui video. Kalau ada memang artinya penetapan nasab, metodologi penetapan nasab yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Utsman yang dikatakan karya ilmiah itu sudah sesuai dengan metodologi penetapan nasab ulama nasab, saya akan taslim. Saya akan percaya bahwa yang disampaikan hasil riset ilmiah beliau itu benar-benar ilmiah dan sesuai dengan metodologi penetapan nasab yang disampaikan, yang ditetapkan oleh ulama-ulama nasab terdahulu. Tapi tolong buktikan ibaratnya terdapat di kitab apa, juz berapa, halaman berapa, siapa nama ulamanya. Ini sudah hasil kesepakatan para ulama nasab atau sebagian ulama nasab atau hanya satu orang ulama nasab, itu saja. Teman-teman baik yang pro ataupun yang kontra, mohon dimaklumi. Karena yang saya temukan di kitab-kitab itu, metodologi penetapan nasab beliau itu saya tidak pernah menemukan. Yang saya temukan cara penetapan nasab itu ada 7. Sebagaimana yang telah saya sampaikan. Ulama fikih menetapkan ada 6 untuk isbat nasab itu. Sementara dari ulama nasab itu ada 3. Yang berbeda antara ulama fikih dengan ulama nasab itu hanya 1. Artinya yang 1 ini tidak ada di ketetapan nasab ulama fikih, yaitu adanya tulisan ulama nasab yang menjelaskan keberadaan orang tersebut, nasab orang tersebut. Ini hanya tambahan dari ulama nasab. Tetapi walaupun ulama nasab itu mensyaratkan adanya tulisan yang menjelaskan nasabnya seorang tersebut, ini tidak ada qayyid, tidak ada kata-kata ulama nasab yang sezaman. Artinya kita primer, tidak ada penjelasan seperti itu. Jadi permasalahannya kan begini, kalau sekarang Ubaidillah tidak ditulis oleh ulama sezaman bahwa itu adalah putranya Ahmad Al-Muhajir, kemudian ditulis oleh ulama nasab setelahnya beberapa ratus tahun kemudian divonis dikatakan bahwa itu bukan putranya Ahmad Al-Muhajir. Nah, penetapan nasab ini yang perlu kita tanyakan juga. Dari siapa? Ulama nasab siapa yang menjelaskan seperti itu? Jadi harus tertulis oleh ulama yang sezaman dengan hidupnya Ahmad Al-Muhajir tersebut. Sekarang kita tinggal pilih, jika tidak ada ibarat yang menjelaskan sebagaimana metodologi Kiai Imaduddin ini, apakah Kiai Imad ini ngarang sendiri, tidak menggunakan referensi metodologi ulama nasab? Bolehkah demikian? Kalau boleh, sertakan lagi referensinya.